Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan juga sahabatku yang di Taiwan, di Malaysia, di Singapura, Arab Saudi, di Amerika untuk menjaga kesehatan. Amin. Sahabat-sahabat masih di tempatnya Pak Haji Wajir ya, Pak Wajir di Madura. Amin. Doakan kita semuanya Pak Haji Wajir mudah-mudahan diberi kelancaran ya. Amin. Atas perbuatan juga di sini mudah-mudahan yang berobat di sini mudah-mudahan Allah memberikan obat, memberikan jodoh ya. Yang bisa mengajar mudah-mudahan beliau semua. Amin. Dan sahabat-sahabat ini dari itu punya sahabat semua ya. Itu sahabat Maksum ya, Mas Maksum ya. Mas Maksum. Ya kan kita bukan ini Mas Maksum atau Mas Ilham. Hah? Mas Maksum atau Mas Ilham. Oh, sama kan? Sama tuh. Ya sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Satu dan semuanya di mana semuanya di Nusantara. Salam dan salam sejahtera. Oke, jangan lupa subscribe channel Mati, Mas Budi, Kang Wahyu, Mas Agus, ya jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya sedang bersama Mas Madi dan Mas Wati. Ini saya sedang berada di Padepokan Al-Amin, yaitu tempatnya Bapak Hajir Bakalan, Kecamatan Sampang. Di sini ada acara apa? Nanti ada Bakat Nosa yang memimpin ini memimpin yang Bakat Nosa yang memimpin di kecamatan apa Pak? Kecamatan apa di sini? Kecamatan apa? Konang. Kecamatan Konang. Mungkin ada komentar buat apa? Komentar tentang apa? Dari Bakat Nosa, mungkin ada yang mau masuk ke padepokannya apa? Kalau saya tidak punya padepokan, tidak mempunyai padepokan karena padepokan itu persyaratannya berat, minimal harus pernah mengalahkan 12 padepokan. Itu harus ada saksi dan bukti. Kalau tidak pernah mengalahkan pimpinan padepokan atau murid terbaiknya dari padepokan tersebut, benderanya di mana, tanggal berapa, itu belum pernah disahkan di kelompok padepokan Nusantara. Kalau padepokan notaris itu izinnya paguyuban. Itu ya, izinnya notaris itu. Jadi padepokan itu persyaratan mutlak minimal 12 draw dengan pimpinan atau murid terbaik dari padepokan. Seperti saya pernah dicoba dengan Taji Bulung,
pernah uji coba dengan Tajimalela, pernah uji coba dengan hijab. Hijab itu himpunan Jawara Banten dan Bandung. Paguron Bandung, Paguron Pasundan, Benjang Pasundan, itu semuanya menancapkan bendera. Kalau kalah, tidak bisa ditancapkan bendera itu. Tanggal 31 2000 ya, tanggal 31 2000 pas itu mau malam tahun baru, di situ detik-detik penancapan bendera seperti Siliwangi, Tajimalela, terus Langlang Buana, Paguron Bandung, hijab himpunan Jawara Bandung. Dan yang saya pakai ini adalah kepunyaan Padepokan Laskar Pangeran Sidolaut. Sidolaut itu adalah cucu dari Sunan Bonang yang membentuk dan membuka kota Rembang. Nah, kaos ini saya pakai tidak sekedar dipakai, ya, tidak sekedar dipakai, akan tetapi ini penghargaan. Tidak bagus seperti Samar ini, bagus ini kalau mau tahu ini. Ini penghargaan karena kita pernah taruh di situ. Minimal draw. Itu minimal draw. Kita harus hadir dan itu harus dipertahankan sampai umur 50 tahun. Itu makanya saran itu ya, nah, bukan saran. Kalau saran itu di bawahnya apa itu, di bawahnya, kalau saran itu di bawahnya nasihat, kalau pendapat bebas, dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau saran tidak dikerjakan marah, apalagi nasihat. Jadi pendapat saja. Jadi pendapat itu seperti apa yang disampaikan oleh Sunan Kanjeng Sinuhun, ya, Kanjeng Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu membentuk satu pasukan yang datang kepada saya secara rohani, itu adalah Sinum Parijon. Sinum itu adalah simbol dari pemuda, ya, simbol dari pemuda yang bertakwa kepada Allah. Ekspresi orang bertakwa seperti apa? Sabar, dia tidak putus asa, tidak menyembuhkan diri. Ya, pari itu adalah padi. Padi itu pasti berbuah. Ketika padi itu berbuah, maka tambah merunduk. Ya kan? Itu joto itu ke bawah. Ini filosofinya kemana? Ke Nabiullah Khidir dan Nabi Musa. Nah, ketika itu Nabiullah Khidir memberi tausiah kepada Nabi Musa. Hai Musa, kamu tanya sama orang petani. Ya, ini kamu tanya sama orang petani. Bagaimana padi itu dirawat? Padi itu disemai, setelah itu dibajak, ditanam, dibuang hamanya, semuanya dilakukan perawatan yang sangat maksimal. Itu pun dengan biaya. Pada akhirnya padi itu berbuah dipanen. Petani itu membawa pulang hamanya, membawa pulang isi padi yang berisi, jangan yang tidak padi yang kosong dibuat apa? Ya, dimakan. Apakah yang salah itu petani? Apa siapa? Apa tanahnya? Suruh siapa? Ya kan? Pembinaannya sudah ada. Maka jangan pernah menyalahkan agama, jangan pernah menyalahkan guru. Ya, guru itu bisa ulama, yang besar Rasulullah. Jangan pernah menyalahkan tua, ya, atau yang dituakan.
kita ini sudah mendapatkan pembinaan secara maksimal. Toh kalau kita sebagai oknum kemanusiaannya berbuat tercela, maka itu di luar tanggung jawab orang tua kita, di luar tanggung jawab, di luar tanggung jawab tokoh-tokoh yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Pendidikannya sudah ada. Kita kosong bukan karena orang tua, kita kosong bukan karena apa itu? Bukan karena agamanya, kita kosong bukan karena gurunya, kita kosong karena sifat dan karakter kita menjauh. Kenapa? Karena Allah memberikan ilmu kepada seseorang itu, tetapi Allah tidak menurunkan hidayah. Makanya ada ungkapan sakti tokoh sakti tanpa hati ya ridho Allah wa ridho walika itu kecepatan keduanya udah begitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya para orang tua. Dengan ridhonya orang tua kita mendapatkan barokah para ulama, aminin, masyahidin, ya, dan kita mendapatkan sehingga pencapaian hidup kita itu husnul khotimah secara umum, secara kapal. Demikian, mohon maaf, ini pendapat, ya, bukan syarat apalagi nasihat. Ya, ini secara syar'i, ya, syariahnya saja. Kalau dengan cara begitu, nanti dunianya akan gila. Ya, demikian dari saya. Saya mau tanya, ini di berdirinya Pagar Nusa itu tahun Pagar Nusa itu berdiri setelah Muktamar Situbondo tahun 86, tapi termuda di IPSI. Di situ. Jadi Pagar Nusa itu perkumpulan dari pondok pesantren yang mempunyai basic kepemimpinan. kok bisa dikasih nama Pagar? Asal-usulnya dari mana? Nama Pagar. Wah, itu filosofinya panjang. Kalau hanya Pagar Nusa, sampai saya harus pakai baju Pagar Nusa. Oh gitu ya. Iya. Nanti Gus Nabilnya marah yang di Jakarta. Oh gitu. Iya, Yai Muhidnya marah nanti. Makanya dulu oleh Gus Maksum saya diberi di kantor. Ini adik saya ya. Pengasuh pondok pesantren di Madura Utara ini. Jadi Pagar Nusa itu secara harfiah saya katakan ya. Pertama, salam satu komando. Apa itu salam satu komando? Ya, selamat kepada seluruh anggota Padepokan yang hadir di sini. Kebetulan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, terlalu banyak yang hadir. Ya, tapi bukan Padepokan saya. Ini Padepokan Alamin. Ya, di situ ya. Pagar Nusa itu apa? Pertama, pelurus. P itu pelurus. Jadi yang masuk di Pagar Nusa atau yang mau masuk di Pagar Nusa, pertama harus meluruskan, ya, melurus, nggak boleh nipu-nipu, nggak boleh, lurus, baik itu syariahnya, secara akidahnya, baik secara keperluannya, ya, nggak boleh, karena Pagar Nusa itu memang dipersiapkan membela agama dan bangsa, ya, ada umbul basyariahnya, ada umbul wotoniyahnya di sini ya. Nah, ini pelurus. Apa yang harus diluruskan? Akalnya harus lurus. Ya, akal yang lurus itu sehat, ya. Kejujuran, identik dengan kejujuran. Ya. Kenapa?
akal yang lurus, maka itu dikontrol oleh hati yang lurus. Dengan itu timbul ada niat. Nah, niat yang bagus insya Allah menimbulkan pemikiran yang bagus. Jadi kata orang Madura, ekor cekak kalau berlatih, ekor caki kalau bercerita, kapan kulit, jadi teka. Perilaku yang baik itu akal yang sehat. Aku saling dismisalin. Jadi akal yang sehat menunjukkan badan kita itu cerdas. Kalau nggak percaya tanyakan sama orang gila. Orang gila itu nggak pernah mati. Mau tanyakan tidak ada sehat. Terus R-nya adalah pagar. G-nya itu adalah gandrungi. Ya, gandrungi itu ruh dari kehidupan. Ya, hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Ini harus berimbang. Ya kan? Kita belajar silat, ya. Belajar silat. Tidak punya hubungan kepada Allah itu fatal. Banyak pengkafiran, pemurtadan, ya, lewat perburuan itu. Ya. Contoh kecilnya salam dengan yang sama dengan urdu. Ya, itu tidak diperbolehkan di situ. Terus hubungan kemanusiaannya, ya, kemanusiaannya apa? Harus ada akhlakul karimah. Jangan karena ilmu silatnya, jangan karena ilmu kekuatannya. Ya, itu kita adikum, itu nggak boleh. R-nya adalah A-nya adalah aman. Suatu perbuatan yang baik, ya, itu adalah yang diamanahkan oleh Rasulullah. Baik jawabannya, ya, kita tidak boleh menghujat sekalipun orang itu salah. Ya, apa? Itu bagian dari akhlak, ya kan? Itu akhlak. Innamal wisnu yutamma makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu berutus untuk menyempurnakan akhlak. Di situ ya. R-nya adalah apa itu? Pagar. Sudah ya. Amanat Rasulullah. Nusanya niat. N-nya nih niat. Semuanya yang di belakang tadi itu unsur niatnya. Itu bisa terjadi kalau ada niat yang baik, ya. Niat yang baik bisa dikatakan niatnya baik. Ekspresinya, eksperimentasinya adalah dengan usaha yang betul-betul ada kesungguhan. Ya, manjada wajah di situ. Bisa dikatakan niat yang baik kalau ada usaha yang baik. Di mana niat yang baik, usahanya baik, pasti itu ada kesuksesan. Ya, hanya S-nya sukses. Niat yang baik yang bertakluk kepada Allah, ya, yang berhubungan kepada Allah, tidak melupakan kepada hubungan manusia, bisa menyeimbangkan, ya, antara hubungan manusia dengan hubungan kepada Allah, ya, bisa menyeimbangkan, bisa memadukan, maka yang terjadi apa? Kesuksesannya karena Allah. Saya itu hanya berkata kesuksesannya karena Allah. Banyak orang yang sukses tapi itu bukan karena Allah. Dia merasa sukses, dia merasa kuat, dia merasa ganteng, jangan dia merasa pintar. Dengan kepintarannya dia menguasai, dia merasa kuat, dengan kekuatannya dia bisa menghancurkan. Dia tidak bisa merasakan bahwa sesungguhnya orang itu telah mempertuhankan pemikirannya, telah mempertuhankan kekuatannya, telah mempertuhankan kegantengannya, ya. Jadi alhamdulillah itu keluar dari kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kalau kita mau selamat, ya kuatkan tauhidnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita yang hadir di sini juga yang mendengarkan mendapatkan ridho Allah, syafaatnya Rasulullah Muhammad, sehingga kita menjadi husnul khotimah. Allahumma amin. Ini kadonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
يا ربنا لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة الذين يجب الأمر وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من خيرات الحياة والممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم وما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله بحق لا إله إلا الله العرش العظيم لا إله إلا الله العرش العظيم لا إله إلا الله العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sabrang Lord. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua ya. Semoga diberi panjang umur, kesehatan, diberi kesuksesan, beri rezeki yang banyak yang bermanfaat yang baik. Sahabat, bersama-sama saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.